Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa yang kami banggakan, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak Joko Sarwono dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, pertemuan hari ini, pertemuan waktu yang baik ini merupakan pertemuan yang ke-12 dengan materi menyimpulkan makalah dan membuat daftar pustaka. Saudara-saudaraku sekalian, mari pelan-pelan kita mengikuti materi ini dengan baik, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, jaga sehat, tetap sehat, dan berusaha untuk sehat. Untuk yang pertama, perhatikan di buku pegangan juga sudah ada menyimpulkan makalah. Boleh juga nanti menyimpulkan karya ilmiah berupa skripsi. Kita ketahui bersama bahwa bagian kesimpulan dan bagian saran ada dalam bab penutup. Jadi bab penutup. Bab penutup ini ada dalam bagian akhir dalam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Contoh umpamanya bab 5 penutup. Bab 5 penutup. Ini huruf besar semua, huruf kapital, ukurannya 14 biasanya. Nah, bab penutup subbabnya A, kesimpulan, kemarin sudah saya terangkan. A huruf besar, kesimpulan huruf K besar. B, saran-saran atau cukup saran. Para mahasiswa coba perhatikan sekarang, menulis kesimpulan ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Ini 1, singkat, padat, jelas, dan menarik. Namanya kesimpulan kok panjang ya. Singkat, padat, jelas, menarik. Yang kedua, harus berhubungan erat dengan tujuan penulisan. Masih ingat bagian atau bab pendahuluan yang akan latar belakang masalah. B, perumusan masalah. C, tujuan penulisan. Ini tujuan penulisan. Tujuan penulisan harus sinkron erat dengan kesimpulan ini. Maka yang ketiga merupakan jawaban dari tujuan penulisan secara urut. Ya, begini, sekali lagi saya ulang. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari tujuan penulisan. Ada dalam bab pendahuluan ya. Nah, secara urut bisa tergambar 1, tujuan penulisan. Berikutnya uraian atau pembahasan, kesimpulan. Jadi di sana ada tujuan penulisan, terus ada bab pembahasan, terakhir kesimpulan. Yang keempat, harus menggunakan kalimat efektif atau kalimat baku. Berarti tidak boleh bertele-tele. Sebagai contoh, umpamanya tujuan penulisan, pendahuluan, tujuan penulisan untuk menjelaskan kepada pembaca tentang penggunaan kalimat efektif yang benar. Judulnya kan kalimat efektif. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang kalimat efektif. Tujuannya kesimpulannya berarti kalimat efektif harus singkat,
padat, jelas, menggunakan struktur yang betul, ejaan betul, susunan kalimat yang betul, dan lain-lain lah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang B, saudara-saudara perhatikan dulu. Pokoknya sehat, mengikuti, disiplin, rajin. Saran-saran ini yang B, atau cukup saran. Bagian saran ini bisa ditulis, bisa juga tidak. Tapi mayoritas ditulis, saudara-saudara. Sesuai dengan kemauan kita. Biasanya kalimat saran diperuntukkan kepada penulis sendiri, orang lain, lembaga, atau sekolah dengan harapan di lain hari ke depan supaya lebih baik. Maksudnya begini, saya jelaskan. Penulis kan menulis makalah, penulis menulis skripsi. Saran kepada penulis harus aktif, rajin membaca buku, rajin belajar tentang cara penulisan dengan harapan lain kali nanti bisa menulis karya ilmiah dengan baik. Untuk membaca, banyak-banyaklah referensi, banyak membaca dengan harapan bisa menganalisis karya orang lain dengan baik dan lain-lain. Nah, begitu. Oke, sekarang bagian lagi bab daftar pustaka. Referensi. Coba nanti dibuka buku pegangan kita halaman 100, berapa itu? 108. Buku pegangan halaman 108. Perhatikan, dalam menulis karya ilmiah pasti dan harus digunakan atau menggunakan beberapa referensi dari orang lain, buku orang lain. Oleh karena itu, semua tulisan yang dikutip dari orang lain harus dituliskan dalam daftar pustaka yang benar, jujur, seperti adanya. Artinya apa para mahasiswa? Artinya kalau sampai tidak jujur akan dikomplain, akan diprotes orang lain atau penulisnya. Bahkan kalau diakui sendiri disebut plagiator. Mengambil karya orang lain diakui sendiri. Itu. Oleh sebab itu karyanya nanti akan batal. Bahkan kalau menyusun skripsi kok plagiator atau plagiat, tesis plagiator dan lain-lain, akan dicabut kelulusannya, batal. Wah. Jadi harus jujur apa adanya. Sekarang kita lanjutkan urut-urutan menulis daftar pustaka. Nah, perlu diperhatikan daftar pustaka ini tidak terdapat dalam halaman dalam skripsi, tidak termasuk dalam halaman makalah. Kemarin sudah saya jelaskan ya, umpamanya Anda menulis makalah jumlahnya 20 halaman. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, diakhiri dengan penutup. Daftar pustaka tidak termasuk. Nah, urut-urutan menulis daftar pustaka, perhatikan. Coba nomor 1, menulis nama. Nanti saya jelaskan, menulis nama. Nah, menulis nama ini perlu diperhatikan, tidak usah pakai doktor, profesor, atau gelar. Cukup nama. 2, tahun penerbitan. Nah, ini harus jujur. Anda mengambil buku orang lain, daftar, jelas, tahun, jelas, tahun penerbitannya atau tahun dibuatnya. Judul buku, judul buku harus jelas, tidak boleh dikurangi, harus jujur tadi.
4. Kota penerbitan, bisa kota Jakarta, Bandung dan lain-lain. Nomor 5. Nama penerbit, ini diralat orang nomor penerbit, nama penerbit, Balai Pustaka, Pustaka Jaya. Nah ini saya berikan contoh. Nanti pertemuan lain akan saya berikan contoh dengan jelas. Contoh menulis daftar pustaka. Nih, Wiwoho Wahyu. Namanya kan Wahyu Wiwoho. Dibalik, Wiwoho, W besar koma, Wahyu W besar titik. Diterbitkan tahun 2007 ya. Nah, titik. Nah, terus judulnya apa itu? Menjadi penulis dan penyunting yang sukses. Menjadi penulis dan penyunting sukses. Nah, tulisannya miring tadi ya. Miring. Kalau ditulis tangan, seret, garis. Di garis tangan, tulis tangan loh maksud saya. Umpamanya Anda mengerjakan soal UAS nanti kok menulis daftar pustaka, nama buku ini, judul buku ini di garis seret, menjadi seret, menulis seret, jadi satu rut sampai sukses. Titik. Jakarta J huruf besar, titik 2, bumi aksara B besar A besar titik. 2, Mulyono, koma Anton M, lah ini Anton Muhammad Anton Mulyono, titik 989 titik, Kembara Bahasa, titik Jakarta, titik 2, Gramedia. Muhammad Amir Junaidi, lah sekarang 3 kata nih, telu saiki 3 kata. Ini Muhammad Amir Junaidi. Kalau 3 ini caranya gimana? Muhammad kan 1, Amir 2, Junaidi 3, berarti 3. Junaidi J besar 3, Muhammad Amir berarti 3, 1, 2. Junaidi koma Muhammad Amir titik 2010 tahun penerbitan, hukum adat titik Semarang titik 2 Pustaka Jaya. Untuk sementara itu dulu, coba nanti membuat ini tidak ada tugas dulu, santai-santai dulu. Sekali lagi, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dan daftar pustaka ini belum selesai. Nanti akan kami lanjutkan, saya lanjutkan pertemuan yang ke-13. Ini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan, bisa tanya lewat grup WA kita. Bersama Pak Joko Sarwono, tetap sehat, jaga sehat, berusaha untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.